Teman-teman, Sabtu 22 Januari kemarin, PT Kawasaki Motor Indonesia memperkenalkan model terbaru dari Versys 650. Ini dia model 2022. Nah, model ini sebenarnya diluncurkan pertama kali di EICMA 2021 ya di Milan, dan tak berselang lama langsung masuk Indonesia. Nah, perubahannya ternyata lumayan banyak teman-teman, tidak hanya bagian depan ya, bagian fairing, bagian lampu, tapi di sistem elektronik, di bagian fitur elektronik ada banyak update. Apa aja? Ayo simak sampai akhir. Oke, langsung ke bagian yang berubah signifikan, yaitu bagian mukanya teman-teman. Sekarang tampak lebih agresif ya, karena berkesannya lebih tajam-tajam. Dan lampu utamanya sekarang mirip miliknya Versys 1000 atau keluarga Ninja. Kayak Ninja 250 kan bentuknya begini ya, lebih tajam gitu. Dan uniknya adalah di bawah lampu ada semacam ornamen yang kalau dilihat dari samping mirip moncong bebek, namun kalau kita lihat dari depan ternyata modelnya kebelah gitulah. Dan unik sih bentuknya, tapi tentu saja efeknya biar terlihat lebih agresif ya, lebih tajam-tajam. Nah, lampunya sendiri ternyata sudah pakai LED teman-teman, semuanya ya, termasuk lampu dekat, lampu jauh, DRL, dan sennya pun keempat sennya sekarang sudah LED teman-teman. Tuh. Dan bentuknya ini mirip banget miliknya ZX-10R ya. Tipis dan pakai LED di tengahnya. Kita lihat nih, sorot lampunya langsung kita lihat aja ya sekalian ya. Nah, dengan satu titik LED. Lalu kalau yang lampu utama bisa kita lihat DRL ada di bagian bawahnya, di pojokan. Lalu kalau kita nyalakan, lampu dekatnya yang di bagian pinggir, sementara yang lampu jauhnya bagian tengah. Nah, jadi mengisi. Oke, lanjut lagi. Masih di area depan, yang berubah juga adalah windshield-nya teman-teman. Windshield-nya sudutnya mengikuti bentuk bodi dan lampu barunya, terlihat lebih miring dan lebih aerodinamis. Bedain dengan yang lama ya, tuh lihat. Dia tegak banget. Oh, ini miring, dan asiknya ini bisa di-setel dengan sangat mudah. Hanya cukup menekan tombol yang ada di belakangnya speedometer teman-teman. Ini sini, kelihatan ya, ini ada kayak buat tombol gitu ya, buat ditekan. Kalau kita tekan, kita bisa menaik turunkan windshield-nya. Nih, Kawasaki menyebut bisa dalam 4 posisi, walaupun sebenarnya bisa bebas sih naik turun nih segini. Lumayan beda jauh ya, antara yang tertinggi segini dan terendah. Bentar, ini turunnya emang agak seret mungkin karena masih baru. Nah, ini yang terendah. Jadi selama perjalanan kalau kita mau setel-setel windshield-nya gampang banget lah. Tinggal tekan tombol aja. Oke, lanjut lagi. Kalau kita lihat ke samping, bentuk tangkinya ternyata juga ada perubahan teman-teman. Bagian punggungnya ini terlihat lebih landai ya. Beda dengan yang versi sebelumnya, kelihatan dia lebih naik, kalau ini lebih landai. Kemudian kalau bagian bodi belakang ternyata sama aja teman-teman dengan yang lama. Bedanya adalah kulit joknya dan busanya kalau ditekan tampak atau terasa lebih empuk teman-teman, lihat, lebih empuk. Dan yang juga berubah adalah lampu remnya. Ini lampu remnya sekarang ternyata jadi mode smoke ya, atau dark smoke. Kalau yang sebelumnya model clear atau bening. Nah, kita nyalakan aja sorotnya kayak gimana. Lihat ya, jadi kesannya gelap, lebih agresif lah, lebih misterius gitu ya. Nah, lihat. Dan lagi-lagi lampu sennya juga jadi LED, sama persis sama yang depan tadi. Kalau yang model lama dia masih bohlam teman-teman, dan gede gitu. Terus kalau bodinya ternyata bentuknya masih sama, tidak berubah, termasuk behelnya yang mana di sini ada dudukan buat panniers ya. Nah, kalau panniersnya sendiri kalau di luar negeri kayak di Eropa itu jadi aksesori ya. Tapi kalau di Indonesia ternyata kami tidak masukin. Jadi kalau teman-teman yang beli versi 650 pengen, mungkin perlu masukin sendiri lah ya dari luar ya, impor. Tuh. Oke, lanjut lagi. Yang berubah signifikan adalah bagian elektronik teman-teman. Sini, bagian speedometer kita lihat berubah signifikan. Sekarang jadi layar full digital TFT. Ini kayak sekilas mirip kayak miliknya ZX-10R ya, lihat. Modelnya sudah negatif display dan infonya kita lihat ada apa aja. Yang di sini tengah ini ada tachometer dengan angka sampai ini berarti 12.000. Oh, 13.000 sebenarnya ya, cuma ratean mulai 10.000. Kemudian di bawahnya ada speedometer yang paling gede.
Di pojok sini ada gear position, di bawahnya ada fuel meter. Lalu di sini ada MID dengan beberapa info. Yang sini nih, yang odo, ini bisa diganti-ganti dengan menekan tombol yang ada di panel saklar kiri ini. Di sini ya. Jika kita tekan yang atas, yang anak panah ke atas, maka info yang ini akan berubah nih dari odometer jadi trip A dan trip B. Sementara yang bawahnya, ini kalau kita tekan tombol ke bawah, dari range jadi average speed, jadi total time, ada tegangan baterai, aki, ada konsumsi bahan bakar, ini yang real time, lalu yang average, kemudian ada range baik lagi. Ini baik lagi ya. Lalu di sisi pojok kanan bawah ada jam teman-teman. Dan ada yang baru nih, ini dia teman-teman, KTRC. Jadi versi 650 model 2022 ini dilengkapi dengan Kawasaki Traction Control. Nah ini ada 1, 2, dan off nih, lihat ya. Cara menggantinya kita tekan tombol select yang ada di panel saklar kiri, kita tekan, lalu akan kedip, tinggal dinak turunkan. Itu bisa off atau 1, 2. Kalau udah mau milih yang berapa, tinggal tekan lagi tombol selectnya. Sip. Selain itu di kanan kirinya juga ada ini indikator lampu sen, lampu jauh, bawahnya ini cek engine ya. Lalu di sisi kanan nih sen kanan, netral, ya ini KTRC-nya ya. Nandain kalau dimatiin pasti ini akan menyala. Lalu ini ada ABS, nah gitu. Terus di bawahnya ada berapa ya? Ada tekanan oli, ini ada suhu mesin kalau overheat, ini ada gambar baterai, aki kalau lowbat pasti nyala. Dan kerennya lagi, sekarang ini speedometernya bisa terkoneksi dengan smartphone ya, pakai aplikasi kayak milik ZX 10R. Masih di area speedometer, bisa kita lihat lagi ada atasnya adalah ada topinya teman-teman. Ini biar nggak silo ya tentu saja ya, saat matahari terik banget ya, ini ada topinya gede banget. Dan asiknya di sini ada rangka nih teman-teman. Ini di versi yang sebelumnya nggak ada teman-teman. Ya ini tentu saja bisa buat dudukan kalau masang GPS ya di sini ya. Nih. Dan kalau kita perhatikan di bagian kanan kirinya area dashboard ini ada beberapa tempat yang disediakan buat beberapa aksesori teman-teman. Nih contohnya, ini buat power rotate ya, buat DC 12 volt. Ini buat saklar fog lamp. Kemudian di sisi kanan juga ada buat disiapkan buat dudukan. Ini kalau nggak salah yang versi Eropa buat dudukan USB nih di sini. Jadi bisa dilepas buat pasang. Itu aksesorinya ya. Tadi kalau ini versi standar jadi belum pakai. Kuncinya juga ternyata baru teman-teman. Nih lihat, modelnya lebih futuristis, keren, dan udah laser cutting. Ya lebih cakep lah, modern. Lalu kalau lihat detailnya lagi, stangnya dikasih riser yang tinggi nih teman-teman, lihat. Lalu di area sini bisa kita lihat juga bahwa ternyata suspensi depannya masih tetap bisa di setel. Yang sisi kiri ini untuk nyetel preload, high atau low. Lalu yang kanan untuk nyetel tension nih atau ribbon nih teman-teman. Putar ke kanan jadi hard, ke kiri jadi soft. Ini pakai obeng, ya gampang tuh saja. Suspensi belakang juga tidak ada perubahan teman-teman. Dia punya setelan preload yang nyetelnya sangat gampang nih, tinggal mutar knob ini nih, tampak ya. Putar ke sini jadi hard, sini soft. Kita lihat ya efeknya ya kalau kita putar ke hard nih. Kita putar. Nih, maka lihat di sini. Dia akan mendorong per nih, makanya dia makin keras nih, mengeras tuh, lihat ya. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Menekan. Jadi gampang banget tuh. Semakin menekan, kalau kita putar balik ke soft, dia akan mengendur. Makanya suspensinya jadi soft. Oke, sementara itu kalau konstruksi sasis, kaki-kaki secara keseluruhan sebenarnya memang masih sama dengan model yang sebelumnya ya. Bahkan peleknya pun sama dan tampak jelas kalau bannya ini karakternya emang lebih buat aspal teman-teman. Walaupun ini adventure ya, dia lebih ke adventure aspal karena model kembangannya tidak terlalu kasar dan pakai ring 17 inci di depan dan belakang. Terus kalau rem juga masih sama teman-teman. Depan pakai double disc brake ya, masing-masing tiap sisi pakai 2 piston kalipernya dan sudah semi floating dan tentu saja sudah ada ABS. Dan yang belakang pakai rem single disc dengan kaliper 1 piston. Nah ini pakainya dari Nissin.
Mesinnya tentu saja tetap ya 650 cc, 2 silinder segaris DOHC 8 katup, injeksi berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan. Tenaga maksimalnya sekitar 66 dk, torsinya 61 Nm. Ini sih sebenarnya buat adventure, buat touring-touring mah lebih dari cukup ya. Badak banget ini, torsinya gede. Jadi wenteng lah ya buat nanjak-nanjak gunung, buat boncengan, bawa beban, bawa pannier, top box itu nggak bakalan kekurangan tenaga. Oke, sekarang saya mau nyoba duduk ya, ngerasain riding positionnya kayak gimana. Wah, ternyata buat saya yang tingginya 173 cm masih jinjit teman-teman saat kedua kaki coba turun ya. Jadi mestinya mending satu naik, satu turun ini. Nah, jadi napaknya lebih maksimal. Terus posisi duduknya tuh saja khas besutan touring ya, yang mana stangnya berasa tinggi, punggungnya jadi bisa rata, santai gitulah ya. Jadi buat perjalanan jauh tentunya nggak bikin cepat pegal lah. Terus yang bisa dirasakan lagi adalah joknya empuk banget ternyata teman-teman. Ini asli nyaman banget nih pastinya ya buat duduk lama ya. Ya empuk banget. Terus setangnya ini hand gripnya berasa empuk juga. Dan pandangan ke depan tuh berasa luas banget, enak banget. Enak nih kayaknya buat touring-touring. Oh ya teman-teman, nambahin harga ya. Tadi saya belum ngomong harga. Ini dijual dengan harga 199.900.000 atau 200 juta kembali 100.000 on the road Jade Tabexer. Dan menurut informasi lagi, untuk kloter pertama yang masuk cukup terbatas, hanya 40 unit. Dan 1 unit buat dipajang di KMI, jadi nanti yang disebar ke dealer-dealer hanya 39 unit saja. Jadi buat teman-teman yang berminat, cepet-cepetan deh kalau mau dapat duluan. Karena kloter kedua pihak KMI belum bisa menjamin kapan bisa dapat, karena tergantung kuota impornya ada berapa ya, dan tergantung juga produksinya di Thailand sana pas nggak timingnya. Gitu. Terus apa lagi ya yang belum ya? Pilihan warna hanya ada satu ini. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja ya. Kita sudah ngupas semua detail perubahan yang ada di Versys 650 model 2022 ini. Jadi ini motor tidak hanya tampilannya jadi terlihat lebih agresif, lebih tajam-tajam, tapi juga punya fitur baru, speedometernya baru digital, ada KTRC, bisa connect smartphone. Terus sisanya ternyata basicnya masih sama persis dengan Versys 650 yang model sebelumnya. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, terutama yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan mampir juga ke channel kami yang satu lagi, Motor Second, yang khusus membahas motor-motor bekas. Dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info tentang dunia otomotif, dari berita-berita terbaru, dari gosip, dari modifikasi, tips, ada semua poin di situ. Dan satu lagi, jangan lupa follow juga IG kami, otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.